Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya ini materi yang tadi itu hampir sama dengan materi yang akan saya sampaikan. Gak apa-apa ya? Tadi saya udah bisik sama Ustadz Mukorobin, tolong bagi materinya sedikit karena sama ternyata. Baik. Biar tambah mantap ya. Ini luar biasa. Menurut Amil Majlis tadi dikatakan bahwa taklim pada saat ini adalah yang terfenomenal karena semuanya pematerinya adalah beruang semua ya. Ini beruang riasa tadi sudah, ini katanya ini beruang niaba katanya ini. Jadi selanjutnya nanti beruang wilayah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang kami hormati Naibul Imam Jabodetabek dan Tengah, Bapak Teguh Warsono. Yang kami hormati juga Ketua DKM Masjid Nurul Janah. Oh, Bapak Rahmat Hidayat, serta para ustadz, para guru, alim ulama, tokoh masyarakat, serta para rois se-Niabah Jakarta Barat, serta ikhwan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut nama dan gelarnya. Mohon maaf, insya Allah tidak mengurangi tazim saya kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillah karena pada kesempatan kali ini di taklim bulanan awal bulan, yaitu taklim Niabah Jakarta Barat, kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan dan kesehatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, kemudian nikmat-nikmat yang lain. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, insya Allah. Ini karena materinya hampir sama tadi ya, ini tadi udah banyak sekali dalil-dalil yang disampaikan. Ini hampir sama. Nah, jadi mungkin ini mudah-mudahan nyambung dengan tema kali ini, yaitu kaya bersama Allah dan Rasulnya. Nah, biasanya orang kaya itu harus ada usahanya untuk menjadi kaya. Seperti itu kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Taklim Niabah yang lalu ada pertanyaan, di dalam uang 50.000 ini ada berapa nolnya gitu ya. Ini pertanyaan yang jelas-jelas ini orang udah pada tahu semua gitu ya. Nah ini karena tadi udah disebutkan saya kata pembisnis, ini pertanyaannya kelas bisnis. Oh gitu ya. Ini hadiahnya juga ada 1/4 juta ini. Wah. Pertanyaan gampang dan sederhana. Yang pertama, bisnis apa yang paling baik? Jawaban yang paling baik
berhak mendapatkan 1/4 juta ini? Ya, bisnis yang paling baik adalah Qardon Hasanah. Bisa dijelaskan, saya contoh gini ya. Bisnis yang baik harus disertakan ini Pak Nabi ya, maaf penjelasannya misalnya sedikit aja. Misalnya contohnya begini, bisnis yang baik harus membuka kantor di tempat yang strategis atau pinggir jalan atau ruko yang mewah misalnya gitu, contoh aja ya. Oke, lanjut Pak Naib. Ujung lain. Kirain mau jawab. Baik, coba ya. Bisnis dengan Allah luar biasa. Baik, yang lain lagi, dua lagi untuk menjingat waktu ya. Dari ibu-ibu boleh, silakan Bu Naib. Luar biasa, itu hampir sama dengan Pak Naib ya, Pak Ustadz Ubay. Satu lagi, ya Bu. Memberi pinjaman kepada Allah, karena Allah adalah sebuah zat yang janjinya tidak mungkin tidak ditepati seperti itu ya, kurang lebih ya. Tadi ada di Al-Quran juga udah disiapkan dalilnya. Qardon Hasanah, hampir sama dong berarti. Baik, ini saya teringat kisah yang disampaikan oleh Ustaz Mukarrabin yang beberapa waktu lalu, di sini juga kemungkinan ya. Jadi bisnis yang baik adalah yang melibatkan Allah di dalamnya, gitu ya. Alhamdulillah ini materinya agak nyambung nih, mudah-mudahan beda dengan yang tadi. Walaupun sebenarnya dari rumah udah sama nih, cuma pas ketemu mudah-mudahan ketemu. Baik, coba dari 4 pertanyaan dan jawaban tadi, menurut saya ada yang lebih baik, gitu ya. Nanti di session berikutnya, mungkin bukan di kali ini. Bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka. Sederhana ya, bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang modalnya banyak, tebal, kemudian sumber daya manusianya juga kualitatif sekali, profesional, bergelar semua, kemudian tempatnya juga strategis, dan tim marketingnya juga handal. Karena sebuah perusahaan tanpa tim marketing itu tidak akan jalan. Nah, kurang lebih jawabannya adalah bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi, belum maaf ya. Jadi bisnis secara teori harus A, B, C, dan C. Tapi kalau tidak dibuka, kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Akan jalan atau tidak bisnis ini? Tidak akan jalan ya. Baik, berarti bisnis yang baik adalah bisnis yang dibuka. Nah, di dalamnya nanti ada SOP dan seterusnya. Melibatkan Allah dan seterusnya gitu ya. Baik, berarti ini yang 250.000 nggak jadi ya? Baik, saya masukin lagi nanti mudah-mudahan Pak Ustadz Arifin. Nanti ini katanya nanti untuk donasi bencana alam ya Sumatera ya. Baik, ini saya kantongi dulu nanti Ustadz Arifin tolong. Saya diingatkan takut lupa. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya seseorang yang bisnis yang kaya biasanya itu punya istri. Mungkin lebih dari satu mungkin Pak Naib ya. Sekarang ada pertanyaan yang kedua nih. Seorang suami itu suami dan istri lebih banyak mana tugasnya? Lebih banyak istri? Kayaknya salah deh. Soalnya di rumah saya lebih banyak saya tugasnya sama istri saya. Oh, istri saya ada di sana ya, oh maaf. Baik, gini ya. Menurut saya tugas suami adalah tugas yang paling banyak. Karena satu harus berimam, menjadi imam, kemudian mencari nafkah,
memberikan tempat tinggal, membelikan pakaian untuk istri dan keluarganya, kemudian nyuci piring, membina rumah tangganya, nyuci baju, ngepel sampai nyapu halaman, saya kerjakan. Halaman doang tapi yang dalam-dalam enggak. Tugas istri hanya satu Bapak Ibu. Tugas istri hanya satu Ibu-ibu nih. Sekarang di Taklim Yabai saya umumkan tugas istri hanya satu. Kalau sementara tugas suami banyak sekali. Hadiahnya udah angus tadi Pak Naib. Baik. Baik gitu ya. Jadi tugas istri hanya satu. Ini pokoknya saya ringankan melalui mimbar ini. Tugas istri hanya satu, yaitu patuh pada suami. Betul Ibu-ibu? Oh, betul Pak Naib. Betul Bapak-bapak ya? Nah, Bapak-bapak, wahai kaum muslimin, kepala rumah tangga, terus semangat. Karena kita sebagai suami diciptakan sebagai juara. Wow. Ini saya ingat lagi nih kata-kata beliau nih. Kita laki-laki diciptakan sebagai sang juara. Jadi Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian. Jadi kalau suami minta makan, minta kopi, pulang kerja, pulang dakwah minta dipijitin, istri harus patuh. Harus patuh ya. Nah, istri harus patuh. Kemudian suami misalnya capek segala macam ya, istri harus patuh, mau makan diambilin dan seterusnya, mau tidur di ya gitu ya. Jadi tugas suami sangat banyak sekali. Tugas istri hanya satu, yaitu patuh. Nah, ketika suami minta apapun, istri harus taat dan patuh. Begitu kira-kira. Ya, harus siap. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah insyaallah. Ini anak mudanya lagi pada ini ya. Anak muda, semua anak muda subhan insyaallah. Kita semua tahu aset kita, isi dompet kita yang berbentuk cash mungkin ataupun yang berbentuk benda berjalan. Tapi kita tidak bisa membeli umur kita. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Mungkin kita bisa membeli alat kesehatan, alat fitness, obat-obat vitamin dan seterusnya agar kita tetap sehat. Tetapi kita tidak bisa membelinya sehat. Kemudian kita juga bisa membeli jam tangan mewah untuk fashion, untuk melihat waktu dan seterusnya. Tapi kita tidak bisa membeli waktunya. Nah, itu boleh dibikin status hari ini. Kemudian ini ada kisah kira-kira tahun 1900 tahun yang lalu. Ini udah lama sekali, jadi mohon bisa dipahami jika nanti cerita ini mungkin kurang tepat yang saya ceritakan ini ya. Jadi pada zaman kerajaan sekitar 1200 tahun yang lalu, 1900 tahun yang lalu, itu sang raja menemui seorang pemuda, ada 3. Kemudian titah sang raja ini, "Hai pemuda, masuklah ke dalam gua yang gelap serta membawa karung ini yang raja berikan." Ada 3 karung ya, ada 3 pemuda juga ya masing-masing ya. Seraya mengatakan sang raja bahwa selama masuk ke dalam ke dalam gua, ambillah isi-isi benda-benda yang ditemukan di dalam gua
kemudian besok pagi menghadaplah kepadaku. Setelah itu dari 3 orang itu tentu bermacam-macam sudut pandangnya. Ada yang taat, begitu masuk gua, apapun benda apapun yang didapat di dalam gua itu dimasukin karung sampai singkat cerita penuh. Kemudian yang kedua, ini setengah hati. Jadi ini sang raja ini sebetulnya bener nggak sih masa nyuruh masuk ke dalam gua kemudian ngambil benda-benda yang ditemukan, padahal gelap dan kita nggak tahu benda apa yang di dalam gua. Kemudian yang ketiga, ini sama sekali hanya menjalankan perintah sang raja saja. Jadi hanya asal masuk ke gua, tapi tidak mengambil apa-apa. Karena tidak yakin terhadap perintah raja. Nah kemudian setelah esok paginya menghadap raja, kemudian raja meminta silahkan ketiga karung itu dibuka sekarang. Nah, setelah dibuka, ketiga pemuda itu terbelalak, kaget ya, panik gitu. Nah ternyata isinya emas. Wah, emas semua itu yang dibuka ternyata. Jadi yang pertama tadi yang ambil penuh, wah alhamdulillah syukur gitu kan, sujud-sujud. Wah ternyata benar ini, saya jadi orang kaya. Nemu emas di dalam gua. Nah kemudian yang kedua, agak nyesel nih Pak Naib, karena dia bawa cuma setengah. Coba tadi kalau saya penuhin kan saya jadi bisa berinfak, bersedekah dan seterusnya. Nah yang menjadi penyesalan adalah yang ketiga. Dia tidak membawa apa-apa dari dalam gua, dia hanya membawa karung kosong. Nah cerita kehidupan di 1900 tahun yang lalu yang dikisahkan oleh raja tadi, nah ini adalah bentuk kehidupan yang kita alami saat ini. Jadi kehidupan ini hanya bayang-bayang, gelap, tidak tahu besok kita mau apa. Nah jadi kalau kita punya petunjuk, kalau yang zaman dulu ini sebelum ada kenabian kan tidak ada petunjuk ya. Begitu masuk gua ya udah asal-asalan aja itu. Tapi dari 3 prestasi tadi itu juga sudah membuat ada 3 pendapat. Nah alhamdulillah kita di dalam jamaah ini banyak sekali petunjuk-petunjuknya, sehingga sangat mungkin sekali kita untuk berhasil menjadi kaya. Karena diingatin terus sama Pak Naib untuk sedekah. Kemudian Amir juga mengingatkan, udah tanggal 1, udah tanggal 2, seperti itu ya. Ya alhamdulillah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan petunjuk-petunjuk yang ada tadi, berbagai keutamaan. Nah, jika lelah, nah ini hanya satu aja saya bacakan ya. Satu, yaitu surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 111. Ini yang artinya, jika lelah ya tadi dengan perjalanan hidup ini, yang artinya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Gitu ya, kurang lebih gitu. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, tidak seperti yang di dalam gua tadi, ini adalah petunjuk jika lelah. Ya, ini baca nih surat At-Taubah ayat 111, bahwa kalau kita ingin sukses, ya ikuti petunjuk Allah dari ustadz-ustadznya.
Kemudian siapa yang masih rumahnya tinggalnya masih ngontrak ya? Yang masih ngontrak tinggalnya? Sama ya berarti ya, saya juga masih ngontrak tinggalnya. Nah, siapakah orang yang paling kaya di dunia ini? Yang punya perusahaan Microsoft, Bill Gates gitu ya. Dia makan siang di mana, dia makan sarapan di mana, makan malam di mana. Nah, mungkin inilah jawaban yang terlontar andaikan salah seorang dari kita dihadapkan pada pertanyaan di atas. Atau bisa jadi jawabannya pemain bola ini atau artis itu gitu ya. Berbagai jawaban di atas barangkali akan sangat dianggap wajar karena barometer kekayaan di benak kebanyakan orang saat ini diukur dengan kekayaan harta duniawi. Padahal jika kita menggunakan barometer syariat, bukan merupakan hal yang mustahil bahwa kita semua, Bapak Ibu sekalian, ikhwan akhwat semuanya, kita pun amat dan sangat berpeluang menjadi orang kandidat menjadi orang paling kaya. Bukan orang kaya lagi Pak Naib, orang paling kaya. Kita bisa berkandidat sebagai orang paling kaya. Nah, orang-orang yang paling kaya di mata syariat, orang paling kaya jika diukur dengan timbangan syariat adalah orang-orang yang nerimo ya, Ustaz, nerimo, bersyukur dan menerima apapun dan berapapun rezeki yang Allah karuniakan tanpa berkeluh kesah. Nah, itu menurut syariat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan yang artinya kekayaan tidaklah diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kaya hati atau sering diistilahkan dengan qanaah, artinya adalah nerimo atau menerima dan rela dengan beberapa pun yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Suatu kisah pada zaman Nabi Ibrahim itu, kalau nggak salah itu mau makan bersama keluarga, tapi masakan istrinya itu ternyata kurang garam. Garam Pak, kalau kita makan kurang garam rasanya gimana? Ya, kurang enak. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim menurut riwayat berkeliling ke tetangga-tetangga minta garam. Ini habis nih garamnya di dapur istri saya, ternyata habis. Alhasil keliling ke kiri, kanan, depan, ternyata tidak ada yang punya garam. Kemudian malaikat melalui wahyunya mengingatkan kurang lebihnya gitu ya, Pak, Anda tadi waktu keluar rumah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, niat. Nah, itulah teguran. Kita mau makan gara-gara minta tetangga, gara-gara kita keluar rumah tidak membaca Bismillah dan niat, tidak menemukan garam. Akhirnya kita makanannya hambar. Untuk itu, yuk kita bukan mengingatkan ya, bukan menggurui, tapi ini untuk saya pribadi, berusahalah untuk segala sesuatu kita ucapkan dengan niat. Begitu. Kaya hati atau sering disilakan dengan qanaah artinya adalah nerimo segala dan rela dengan berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki yang didapatkan, dia tidak mengeluh. Mendapat rezeki banyak bersyukur, mendapat sedikit bersabar dan tidak mengumpat. Andaikan kita telah tiba mengamalkan hal di atas, saat itulah kita bisa memiliki kans besar untuk menjadi orang terkaya di dunia. Ujung-ujungnya keberuntunganlah yang menanti kita sebagaimana janji Sang Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya
Beruntunglah orang yang berislam dikarunia rezeki yang cukup dan dia dijadikan menerima apapun yang dikurniakan Allah kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Berdasarkan barometer di atas, bisa jadi orang berpenghasilan 20 juta sehari dikategorikan orang kaya. Karena 20 juta kan ya, kita cuma berapa juta, bersyukur. Karena orang tadi bersyukur, sedangkan orang yang berpenghasilan 2 miliar sebulan bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Pasalnya, orang pertama merasa cukup dengan uang sedikit yang didapatkannya, adapun orang yang kedua yang hasilnya 20 miliar sebulan terus merasa kurang. Karena mungkin istrinya ada satu di sono dan seterusnya. Jadi biayanya banyak. Sedangkan orang yang pertama rajin bersyukur, segini cukup, alhamdulillah, ini cukup, alhamdulillah. Bagaimana mungkin orang yang berpenghasilan 20 juta itu dianggap berkecukupan, padahal kebutuhannya hampir 22 juta, misalnya gitu kan, jadi kurang gitu ya. Tapi karena Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepadanya, maka yang penghasilan 20 juta per hari itu lebih kaya daripada orang yang berpenghasilan 2 miliar satu bulan. Ya, selain karena keberkahan yang Allah limpahkan dalam hartanya, juga karena ukuran kecukupan menurut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut, yang artinya barang siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam hidupnya, di dalam rumahnya, sehat badannya dan memiliki makanan untuk hari itu, untuk hari ini ya, hari ini, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan isinya. Nah, itulah orang yang kaya. Hadis riwayat Tirmizi dinilai hasan oleh Albani. Kiat membangun pribadi yang qanaah, di antara resep sukses membentuk jiwa yang qanaah adalah dengan melatih diri untuk menyadari seyakin-yakinnya bahwa rezeki hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang didapatkan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mungkin melebihi apa yang telah ditentukannya. Walaupun kita pontang-panting habis subuh berangkat ke pasar, bahkan sebelum subuh ya, kita ngejar subuh berjamaah, sebelum subuh kita udah berangkat ke pasar, belanja, habis itu nyiapin ini dan itu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya catatannya ya hanya 5 juta, ya insya Allah hanya 5 juta. Tidak mungkin melebihi apa yang dicatatnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 6 yang artinya tidak ada satu makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini seperti itu kurang lebih ya. Jadi kekayaan menurut syariat adalah orang yang merasa cukup. Nah, ini saya kadang-kadang kalau masuk ke gereja ya, itu ya, gereja itu bangunannya semua fasilitas lengkap, tapi 10% dari nilai asetnya kira-kira gimana? Keberatan. Jadi insya Allah kalau kita terapkan seperti itu, insya Allah masjid markas kita nggak lama Pak, nggak sampai 4 tahun ya, mudah-mudahan ya. Kalau aset kita kalau berpikir seperti itu. Ya kalau menurut data sih dari tahun 2020 ya, gitu ya, sudah lama.
Nah, jadi ikhwan akhwat sekalian, di sebuah desa di Jawa Tengah, tahu dipan ya Pak ya? Tahu dipan tempat tidur ya. Itu ada seseorang boncengin dipan Pak keliling. Ketika ada yang nanya, Pak itu dipan mau dibawa kemana? Saya jual. Kita kan kaget ya, mau bawa dipan itu yakin ada yang beli. Kata tukang dipannya, ini karena keyakinan tingkat tinggi. Kita percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Nah, itu soal kepastian katanya gitu ya, yakin sekali. Ya, bukan mistis ya, bukan ya. Bukan. Karena di Jawa tertahu bahwa mistis nih Bang ada ini. Kemudian burung juga demikian. Apakah burung punya rekening di bank? Apakah burung punya brankas di rumah? Burung dari sarangnya dia terbang untuk mencari makan, berangkat dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Jadi itulah yang penting kita yakin dan mau berusaha. Ya silakan. Mau nyontoh tukang dipan apa? Saya nggak ngomong nyontoh burung ya Pak, nanti taruh di komplain nanti. Nah kurang lebih begitu. Karena pemateri mari kita renungkan. Jadi ini karena materi-materi bukan materi saya yang tadi hampir sama dengan materi Amir Mal Riasah, makanya ini agak ini sedikit ya, tapi mudah-mudahan nyambung dari kaya secara syariat. Nah, mari kita renungkan, kita mau nyontok tukang dipan atau burung, tukang burung, gitu ya. Nah, kemudian untuk penutup, jika hidup kita fokus pada harta, harta akan mengatakan dapatkan aku, lupakan segalanya. Kemudian yang kedua, jika hidup lupa waktu atau bermain-main atau banyak main gadget, game dan seterusnya, waktu pun akan mengatakan lupakan aku, dapatkan aku dan lupakan segalanya. Nah, yang ketiga, jika hidup berorientasi pada masa depan, maka masa depan akan mengatakan, raihlah aku, persiapkan aku, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Jadi ketiga-tiganya ini urusan dunia. Kalau fokus pada dunia, dunia akan mengatakan lupakan segalanya. Dan yang terakhir, jika hidup taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berkata, ikuti aku atau ingat aku berikan segalanya. Seperti itu kurang lebih penutup. Banyak salah dari kebodohan saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.